Oke, Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah berhadir, Mbak Lilis, Mbak Iin, dan Mbak Ivon. Hari ini saya minta waktunya kepada teman-teman semua untuk mengevaluasi tugas aktualisasi dari Latsar CPNS saya. Jadi karena saya bekerja di Balai Besar Pelatihan Kesehatan, tugas aktualisasinya yaitu membuat media pembelajaran. Nah, saya membuat media pembelajaran, media presentasi, kemudian ada video presentasi juga, namun isinya sama dengan media presentasinya dan video konseling. Jadi sebenarnya ada video simulasi konseling, hanya saja videonya masih belum selesai diproses, masih tahap finishing, jadi mohon maaf belum bisa ditampilkan ke teman-teman. Nah, jadi setelah saya memaparkan materinya, saya mohon kepada teman-teman untuk mengomentari dari aspek materinya, karena ini selanjutnya mungkin kedepannya akan dibawakan atau diberikan kepada teman-teman tenaga kefarmasian di puskesmas. Nah, alhamdulillah di sini teman-teman yang bekerja di puskesmas juga ya. Oke, sebelumnya saya mohon izin untuk teman-teman memperkenalkan diri, eh, bekerja di namanya siapa, bekerja di puskesmas mana, atau yang sudah bekerja di puskesmas, tidak lagi bekerja di puskesmas, tidak apa-apa disebutkan puskesmas sebelumnya. Oke, dipersilakan ke siapa dulu terserah. Mbak Lilis mungkin ya? Silakan Mbak oke. Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Apoteker warahmatullahi Lilis. wabarakatuh. Saya sekarang berpraktek di Puskesmas Suringin Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak Iin, silakan Mbak Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apoteker Iin. Saya kebetulan Nusantara Sehat dan sedang bekerja sebagai apoteker di Puskesmas Sukaraja, Lombok Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Iin. Mbak Ivon, apakah ada monitor? Ada, Oke, sebentar, silakan. aku jawab sebentar. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ivon, bekerja di Puskesmas Panean, Magetan. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman, sesi perkenalan sudah selesai. Sebenarnya ada apoteker Angga dan apoteker Rengki, cuman masih di perjalanan mungkin. Izin share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat? Terlihat ya? Oke, ini media pembelajaran atau materi untuk teman-teman tenaga kefarmasian di puskesmas. Jadi sebenarnya ini merupakan tugas aktualisasi dari Latsar CPNS saya. Nah, saya membuat media pembelajaran. Sudah saya jelaskan tadi, ada media presentasi, media video presentasi, serta video simulasi konseling. Nah, ini salah satunya adalah media presentasi. Oke, media presentasi ini nanti terbagi dua, teman-teman. Yang pertama adalah materinya, materi pendahuluan. Di materi pendahuluan ini isinya adalah definisi TB secara umum. Seperti teman-teman tahu, kalau TBC itu disebabkan dari bakteri Mycobacterium tuberculosis ya. Nah, kemudian di materi pendahuluan ini juga saya sisipkan komplikasi dari TB. Jadi, kalau TB dapat berkomplikasi, kalau dia menyerang otak, maka akan timbul meningitis tuberkulosis. Kemudian, apabila berkomplikasi di tulang dan sendi, di tulang belakang, maka akan menyebabkan keseriusan kesehatan. Kemudian bisa juga ke hati dan limfa, kelenjar prostat, juga saluran pencernaan. Oke. Nah, di sini juga saya memaparkan tentang tanda-tanda TB. Seperti yang kita tahu bahwa tuberkulosis itu tanda umumnya yaitu adalah batuk berdahak selama lebih dari 2 minggu. Kadang-kadang juga batuk berdarah, kemudian demam selama lebih dari 1 bulan,
dan terasa sesak dan nyeri dada, kemudian berkeringat di malam hari yang tanpa sebab, kemudian penurunan berat badan yang secara signifikan. Kemudian di sini juga saya sisipkan klasifikasi pasien TB, bisa dari lokasi anatominya, TB paru dan TB ekstra paru. Kemudian dari riwayat pengobatan penderitanya, bisa pasien baru, pasien kambuh, pasien pindahan, pasien lalai, pasien gagal, serta pasien yang sudah kronis. Kemudian melalui hasil pemeriksaan uji kepekaan obat, pasien yang monoresisten, kemudian poliresisten, multi drug resistant, extensive drug resistant, serta rifampicin resistant. Dan bisa juga digolongkan melalui status HIV-nya. Bisa TB dengan HIV positif, negatif, ataupun belum diketahui status HIV-nya. Nah, kemudian seperti teman-teman ketahui, kalau terapi TB itu terbagi dua fase. Yang pertama adalah fase intensif, biasanya 2 bulan. Kemudian fase lanjutan biasanya 4-6 bulan. Oke. Nah, kemudian di sini juga saya lampirkan pengkategorian pengobatan. Nah, jadi untuk pasien dengan kategori 1 itu apa saja? Yang masuk kategori 1 adalah pasien dengan kasus BTA positif atau pasien dengan kasus BTA negatif namun hasil ronsen parunya positif dengan sakit yang berat, serta pasien dengan status HIV positif dengan kasus yang berat, serta TB ekstra paru dengan kasus yang berat. Nah, kemudian untuk pengobatan pada kategori 1 menggunakan kode 2HRZE 4H3R3, berarti 2 bulan masa intensif dan 4 bulan masa fase lanjutan. Kemudian untuk kategori kedua digolongkan untuk pasien yang relapse atau kambuh, kemudian pasien yang gagal terapi, serta pasien putus berobat. Kemudian untuk kategori 3, pasien dengan kasus BTA negatif sama seperti kategori 1, namun yang di luar dari kategori 1, misalkan yang sakitnya lebih ringan. Kemudian pasien dengan TB ekstra paru yang tidak berat. Ini dimasukkan ke kategori 3. Oke, di sini menurut panduan pengobatan dari Program Nasional Penanggulangan TB. Nah, kemudian di materi pendahuluan ini juga saya lampirkan obat-obatan untuk paket TB, yaitu rifampicin, isoniazid, pirazinamid, serta streptomycin. Teman-teman juga pasti sudah hafal. Oke, kemudian di puskesmas juga biasanya ada Kombipak ya teman-teman ya. Di sini sudah saya lampirkan untuk pemakaian Kombipak, aturan pakainya untuk kategori 1, kategori 2, serta kategori 3. Oke, nah itu adalah materi pendahuluan tentang tuberkulosis. Nah, kemudian ini adalah materi intinya, yaitu konseling. Nah, kemudian untuk konseling ini definisinya sudah teman-teman pasti sudah tahu. Kemarin kita di perkuliahan juga sudah dijelaskan oleh Ibu Nailis ya, bahwa konseling itu adalah memberikan saran, melakukan diskusi, dan memberikan pendapat. Nah, berarti apabila kita melakukan konseling kepada pasien TB, berarti kita ada komunikasi dua arah, karena di sini kita melakukan diskusi antara kita sebagai konselor serta pasien sebagai penderita. Tujuannya apa? Yaitu untuk memahami dan mengetahui kepatuhan meminum obat TB dari pasien. Nah, di sini juga saya lampirkan pedoman-pedoman konseling. Jadi, kita sebagai konselor ada yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan kita karena ini adalah TB, jadi pengetahuan kita tentang tuberkulosis. Kemudian penampilan yang rapi, kemudian meyakinkan pasien bahwa kita sebagai konselor. Kemudian bahasa di sini bahasa yang sopan dan sesuai dengan latar belakang pasien. Apabila misalkan pasien kita mohon maaf misalnya petani atau pedagang,
Bahasa yang kita ucapkan pasti akan berbeda apabila pasien kita misalkan direktur ataupun dosen misalkan ya. Nah, kemudian sikap di sini kita sebagai konselor harus ramah, sopan, dan kemudian jangan lupa tersenyum. Nah, kemudian lingkungan. Jadi bukan hanya diri kita, tetapi lingkungan sekitar kita kondisikan agar konseling berjalan dengan lancar. Kemudian kita sebagai konselor bukan hanya memberikan informasi, tetapi kita juga menjadi pendengar yang baik. Nah, kemudian untuk kriteria tempat konseling, di sini hanya secara umum saja, secara spesifik mungkin teman-teman nanti bisa menyesuaikan di puskesmas masing-masing. Yang pertama, tempat konseling itu pasti harus nyaman. Nyaman di sini nyaman untuk pasien, kemudian nyaman untuk diri kita sendiri. Kemudian privasi harus terjaga. Jadi ketika melakukan konseling, alangkah baiknya di tempat yang bisa menjaga privasi pasien. Siapa tahu di dalam ketika kita diskusi dengan pasien, ada hal-hal yang pasien ingin ungkapkan tetapi tidak ingin didengar oleh orang lain selain kita. Jadi usahakan ketika membuat ruang konseling harus menjamin bahwa privasi dari pasien tersebut harus terjaga. Kemudian besar ruangan. Nah, di sini besar ruangan ini relatif ya teman-teman. Kecil tidak apa-apa, terlalu besar tidak apa-apa, tapi yang penting dua kategori di atas sudah masuk, yaitu nyaman, kemudian privasi dapat dijaga. Nah, kemudian selanjutnya adalah fasilitas. Fasilitas ini adalah fasilitas yang mendukung kita ketika melakukan konseling. Bisa ada brosur atau leaflet, kemudian buku-buku pendukung misalkan, kemudian ada materi di presentasi misalkan kalau kita membawa laptop ya untuk memudahkan kita memberikan konseling. Nah, kemudian langkah-langkah secara umumnya, yang pertama adalah pengumpulan data. Ketika kita melakukan konseling, kita harus tahu data dari pasien tersebut, baik itu nama, kemudian umur, pekerjaan, kemudian latar belakang pendidikan, supaya apa? Supaya memudahkan kita berkomunikasi ya teman-teman ya. Nah, itu masuk dalam identifikasi masalah juga, kemudian pengkajian masalah. Kemudian selanjutnya adalah perencanaan konseling yang akan diberikan. Nah, kita mau memberikan informasi apa? Yang pasti kalau konseling waktunya terbatas. Jadi dalam waktu yang sedikit itu apa saja informasi yang akan kita sampaikan harus kita siapkan terlebih dahulu. Nah, kemudian ada monitoring dan evaluasi hasil konseling. Biasanya setelah konseling berlangsung, kita akan menanyakan apakah pasien tersebut paham atau tidak. Nah, itu hanya sebagian kecil dari monitoring dan evaluasi hasil setelah pasien kembali ke rumah, kemudian beberapa bulan lagi biasanya akan kita panggil lagi untuk konseling, untuk memonitor dan mengevaluasi hasil konseling kita. Baik, selanjutnya adalah hambatan. Biasanya ini yang ditemukan ketika kita memberikan konseling, teman-teman. Yang pertama adalah karena pasien belum kenal dengan kita, biasanya pasien cenderung tidak terbuka atau tidak jujur terhadap apa yang kondisinya ketika sehari-hari di rumah. Misalkan, apakah Bapak merokok misalkan. Padahal dia merokok, tetapi karena malu kepada kita, biasanya memberikan jawaban, oh tidak, saya tidak merokok atau jarang merokok. Nah, hal itu bisa sebisa mungkin kita gali lagi kejujuran dari pasien agar pasien bisa terbuka. Salah satunya yaitu membuat nyaman tempat konseling serta komunikasi kita juga nyaman ya. Kemudian untuk kasus kedua adalah jenuh dan sulit mengatur pola minum obat. Nah, ini biasanya untuk pasien-pasien yang kambuh. Pasien-pasien kambuh, pasien-pasien yang putus obat,
atau pasien-pasien yang pernah gagal dalam pengobatan. Nah, salah satunya adalah ini, karena jenuh, karena kita tahu pengobatan pengobatan TB ini sangat panjang ya teman-temannya, sampai 4 sampai 6 bulan dan lebih malahan. Nah, jadi biasanya ini adalah masalah utama dari pasien tersebut. Kemudian pasien mengeluh tentang efek samping. Jadi sebagai apoteker kita ketika memberikan obat, kita juga harus menginformasikan efek samping yang mungkin akan timbul. Misalkan seperti rifampicin ya. Rifampicin buang air kecil warnanya merah seperti darah ya. Nah, jadi kita harus memberitahu terlebih dahulu kepada pasien bahwa hal tersebut tidak berbahaya untuk pasien, itu hanya efek samping. Nah, kemudian biasanya ada lagi yaitu pasien berbicara secara terus-menerus. Ini maksudnya adalah pasien ngomong terus keluar dari topik pembicaraan. Nah, padahal sesi konseling ini waktunya terbatas ya teman-teman. Jadi kita sebagai konselor atau pemberi konseling juga harus dapat mengatur arah pembicaraan, topik pembicaraan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu biasanya ruangan dan suasana tidak mendukung untuk konseling. Jadi ruangan yang tidak nyaman, misalkan di tempat yang panas, biasanya kalau misalkan tidak ada AC atau tidak ada kipas angin, membuat pasien tidak betah berlama-lama untuk berada di ruangan tersebut. Oke, selamat datang Rengki. Nah, kemudian tahapan konseling. Jadi sebagai konselor kita ada beberapa tahapan untuk melakukan konseling. Yang pertama adalah persiapan. Jadi sebelum melakukan konseling, kita juga harus menyiapkan diri dulu. Yang pertama adalah penampilannya. Penampilan harus meyakinkan sebagai konselor. Kemudian waktu yang cukup. Jadi kita bisa mengira-ngira berapa waktu yang cukup untuk memberikan konseling. Misalkan seperti konseling tuberkulosis, kita harus menginformasikan apa saja. Jadi kita harus tahu berapa estimasi waktu yang cukup. Kemudian kita juga menyiapkan tempat yang nyaman untuk berdiskusi, untuk memberikan konseling ya teman-teman. Nah, setelah persiapan dilakukan, kita juga menyiapkan sikap kita. Yang pertama adalah ramah. Karena pasien belum tentu kenal dengan kita dan mungkin saja pasien baru bertemu kita pertama kali dengan kita ketika konseling tersebut. Jadi, ketika kita pertama kali bertemu, maka harus ramah dan murah senyum, selalu memberikan senyum, kemudian mengucapkan salam, serta menjadi pendengar yang baik. Kemudian bahasa, seperti yang saya jelaskan, setiap pasien itu bervariasi teman-teman. Ada yang lulusan SD, ada yang lulusan SMP, SMA, sampai S2 dan S3, pasti kita akan ketemu semua pasien tersebut. Jadi alangkah baiknya ketika meminta data diri, kita tanyakan juga bagaimana latar belakang pendidikannya untuk memudahkan kita dalam memberikan konseling. Kemudian respon. Nah, di sini kita sebagai konselor bukan hanya memberikan informasi, tetapi kita juga ingin mendapatkan feedback atau respon dari pasien. Jadi kita harus memberikan kesempatan juga kepada pasien untuk mengungkapkan apa unek-uneknya, apa pertanyaannya, atau hal yang mengganjal ketika konseling berlangsung. Nah, ini kemudian kita juga sebagai konselor harus mengetahui data-data dari pasien
nama, umurnya, alamat, status perkawinan, pekerjaan, tingkat pendidikan, juga pola hidup pasien. Apakah beliau sering merokok, apakah sering begadang, atau makan makanan yang tidak bergizi misalnya di rumah. Hal itu juga mendukung kita dalam melakukan konseling. Nah, setelah itu, setelah persiapan tadi, kita melakukan diskusi dengan pasien, yaitu proses diskusi ini adalah proses di mana kita dapat mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari pasien. Nah, di sini bisa kita gali lebih dalam lagi apa saja masalah yang terjadi pada pasien tersebut terkait dengan penyakitnya. Bisa juga kenapa pola hidup pasien tersebut, apakah berhubungan dengan penyakit pasien, apakah yang menyebabkan pasien tersebut mengalami atau mengidap penyakit TB ini atau tidak. Ya, jadi di dalam proses diskusi ini kita bisa mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya untuk mengidentifikasi masalah serta mengetahui masalah yang potensial yang menyebabkan pasien tersebut menderita TB serta mencari alternatif pemecahan masalahnya. Oke. Nah, kemudian setelah diskusi berlangsung, masuk ke dalam penutup. Nah, di penutup ini kita memastikan lagi nih, apakah pasien mengerti dengan diskusi yang telah kita laksanakan tadi. Kita memberikan informasi, kita memberikan saran. Nah, jadi kita wajib menanyakan pemahaman kepada pasien, teman-teman. Misalkan, Bapak atau Ibu apakah sudah mengerti? Kalau misalkan sudah, mohon diulang lagi pertanyaan tadi, mungkin bisa seperti itu. Atau misalkan ada pertanyaan dari pasien, bisa kita tanggapi atau kita respon pada saat itu juga. Nah, kemudian setelah melakukan konseling, kita harus mendokumentasikan data diri dari pasien, kemudian riwayat penyakitnya, kemudian kita melakukan pemantauan kepatuhan dalam berobat. Nah, pasti karena ini adalah pasien TB, biasanya akan mendatangi puskesmas berulang kali ya. Jadi pengobatannya harus secara rutin. Jadi data-data pasien dan riwayat penyakit ini kita simpan baik-baik untuk dilakukan konseling beberapa bulan kemudian. Oke, kemudian kita juga harus melakukan monitoring dan evaluasi tadi ya. Kita memonitor bagaimana perkembangan pasien tersebut. Hari ini datang, kemudian 2 bulan lagi misalkan berobat, kita harus memonitor bagaimana kepatuhan minum obatnya, apakah ada masalah ketika meminum obat tersebut. Jadi konseling tersebut bukan hanya 1 kali, tetapi berkelanjutan ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan di sini. Selanjutnya adalah mohon teman-teman untuk memberikan evaluasi ini. Nah, satu ya, untuk memberikan testimoni, terserah mau itu pendapat, mau itu apa tentang materi tersebut, mau masukan, kritik, saran, terserah teman-teman ya. Oke. Nggak apa-apa, mau panjang, mau singkat juga tidak apa-apa teman-teman. Nah, untuk perbaikan media pembelajaran saya. Oke, yang pertama, kita sapa dulu nih teman-teman dari Rengki dan Angga. Halo, apoteker Rengki dan apoteker Angga, apakah standby? Standby ya? Oke. Halo. Oke deh. Mereka lagi sibuk sepertinya teman-teman. Oke, mungkin saya minta testimoni dari teman-teman bertiga dulu, Mbak Lilis, Mbak Iin, dan Mbak Ivon. Silakan siapa dulu pertama, nggak apa-apa? Saya, Ji. Oke, Iin, silakan Mbak Iin. Kalau dari presentasinya Pak Fauzi Rahman menurut saya sudah mencakup semua ya, dari mulai bagaimana dia penegak diagnosisnya, kemudian sampai dia
ke intinya yaitu konseling. Tapi Zi, kalau kita lihat ya di lapangan selama saya bertugas di puskesmas begitu ya, ada 2 puskesmas yang pernah tempat saya bekerja, tiga puskesmas. Pertama di Kalimantan Barat, kemudian ada di Lombok Tengah, dan sekarang di Lombok Timur. Dan bahkan di ketiga di ketiga puskesmas itu jarang sekali kita menyentuh yang namanya program TB. Biasanya itu yang pemegang programnya yang memberikan konseling gitu. Meskipun kadang kita minta kan biar seumpama kalau ada pasien ini biar kami yang apotekernya yang memberikan konseling, tapi kenyataannya enggak pernah dilibatkan gitu. Terus kemudian kalau saya paparan dari Pak Fauzi mungkin menjadi referensi saya, nanti saya akan cek lagi bagaimana pemegang program di puskesmas itu memberikan konseling kepada pasien TB gitu ya. Terima kasih. Sekian dari saya, mungkin presentasinya sangat bagus dan sangat membantu kami nanti di lapangan. Sekian dari Oke, saya. mungkin ada yang ditambahkan materi yang kurang atau apa dari media tadi, presentasi tadi, apakah ada yang mau ditambahkan atau bagaimana? Kira-kira layak ya untuk diberikan ke tenaga farmasi di puskesmas ya? Sangat Materinya. layak sih, dan kami juga membutuhkan gitu presentasi-presentasi seperti ini untuk membantu kami di lapangan. Baik, terima kasih In. Mohon izin, Baik, Mas Fauzi ya. baik, Mbak Lilis, silakan. Apoteker Iin, apoteker Ivon, apoteker Hengki, sama apoteker Angga. Selama saya di puskesmas, sama juga case-nya, karena sudah ada pemegang program, jadi kalau saya kebetulan ada di rawat inap juga, jadi kalau di rawat inap saya masih bisa melakukan konseling, dan itu berkolaborasi dengan Caselink dan dokternya juga. Karena case-nya kalau di tempat saya paling susah kepatuhan minum obatnya, jadi adherence-nya kurang. Jadi yang kembali dia udah terapi paling enggak minum 2 minggu dia udah nggak mau lagi seperti itu. Jadi dalam keadaan pasiennya memburuk. Ada case yang seperti itu. Jadi menurut saya mungkin kalau konseling apa nanti karena sudah ada PJ-nya masing-masing ya. Jadi memang yang konseling pertama kali itu PJ-nya. Nanti ke kita itu sudah keluarga pasien gitu. Kadang pasiennya enggak ikut, jadi cuma ngambilkan obat dan dia juga statusnya bukan PMO, apalagi di tempat saya. Jadi di tempat saya kan kayak ada kayak perangkat desanya gitu. Jadi kadang perangkat desanya yang mengambilkan supaya warganya itu patuh gitu. Jadi di sana yang susah. Mungkin kalau di materinya Mas Fauzi sudah sangat bagus, sangat membantu saya juga bagaimana tahapan-tahapan yang sesuai secara teknis seperti itu. Cuman kalau bisa ditambahkan berkolaborasi dengan seperti kesehatan lingkungan seperti itu. Karena kalau dilihat lingkungannya pun tidak mendukung menurut saya. Jadi ketika kita kasih konseling ke pasiennya, keluarganya tidak ikut seperti itu. Jadi mereka tetap melakukan kayak kebiasaan merokok kayak gitu. Itu kan juga akan mengganggu kesehatan pasiennya. Jadi masih kurang. Tidak menggunakan masker itu banyak sekali. Apalagi yang kemarin di pasien rawat inap, salah satu contohnya pasiennya sudah positif TB, sudah terapi, tapi keluarganya diedukasi untuk membantu, PMO juga tidak dilakukan. Jadi obatnya tidak diminumkan sama sekali. Jadi mungkin ada penambahan materi bagaimana jika, kalau tadi kan sudah ya sesuai runtut, itu ketika pasien patuh. Jika tidak patuh itu bagaimana? Seperti itu. Jadi nanti kita ada pilihannya. Jadi kita bisa melakukan tindakan, misalnya pasien itu patuh, oke, patuh sesuai aturan, nanti gini tahapannya konselingnya seperti ini. Tapi jika pasien dan keluarga pasien atau pasien dan PMO pendamping minum obatnya tidak mau, tidak patuh atau tidak menghiraukan
step apa yang harus kita lakukan seperti itu. Mungkin hanya itu karena itu juga kebutuhan saya sampai saat ini kalau mencari referensi belum menemukan bagaimana skill kita untuk memberikan konseling yang baik sehingga mereka bisa melakukan patuh atau kepatuhannya meningkat seperti itu. Terima kasih Pak Fauzi atas perhatiannya dan teman-teman apoteker yang lain. Oke, berarti di sini harus ada kolaborasi dengan Kesling ya Mbak Lilis ya. Mungkin maksudnya seperti itu sama Iya. PJ programnya. Karena kadang kalau PJ program di tempat saya agak idealis ya. Jadi kalau saya ikut masuk ke sana, kadang bapaknya agak gimana gitu. PJ-nya farmasi juga atau? PJ-nya lain profesi. Oh, berbeda profesi ya? Iya. Oke. Berarti konselingnya itu di luar ruangan berarti ya Mbak ya? Atau Iya, bagaimana? ada ruangan di sana? sendiri. Kalau di khusus TB, pasien TB kita punya ruangan sendiri. Oh, tidak datang ke rumah pasien gitu ya? Iya, tapi kalau PJ-nya tetap ke rumahnya pasien untuk ini ya, untuk apa? Kan mereka kan juga punya penilaian sendiri, jadi tetap ke rumah pasien. Tapi kalau saya sampai sekarang, saya cuma bisa mengkonseling pasien rawat inap sama keluarganya itu, dan pasien pengambilan obat itu aja. Selebihnya jarang sekali kalau pasien baru konseling ke saya tuh hampir tidak pernah. Karena kasus TB juga agak tinggi kalau di tempat saya. Oh gitu. Berarti kasus di Mbak Iin sama di Mbak Lilis ini sama ya. PJ-nya malah yang berperan penting untuk TB ini ya, konseling TB ini ya. Oke. Mungkin Mbak Ivon mungkin ada tambahan karena Mbak Ivon juga ini juga kan prakteknya udah lama juga di puskesmas ya. Oke, baik Mbak Lilis, terima kasih ya. Oke, silakan Sama. Mbak Ivon. Silakan dari perspektifnya Magetan nih. Magetan ya? Iya, Magetan sih. Dari Puskesmas Magetan gimana Magetan? Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Fauzi atas informasi yang diberikan, sangat bermanfaat, nggih. Jadi kalau di tempat saya, memang untuk pasien TB, penata laksananya itu sudah kolaborasi antara PJ TBC, terus apoteker, sama dokter. Jadi di sini ingin menambahkan sedikit ya, untuk yang konseling yang diberikan itu biasanya kalau di tempat saya, konselingnya itu ditambahkan untuk edukasi terapi pencegahan untuk TBC. Jadi ditambahin obat yang isoniazid itu loh. Nah, untuk TPT itu biasanya diberikan pada keluarga pasien yang kontak erat dengan pasien tersebut. Jadi sebisa mungkin memutus rantai TBC di rumah pasien tersebut. Jadi kalau di tempat saya sudah seperti itu. Jadi untuk apoteker di rawat inap, di rawat jalan itu sudah dilibatkan secara langsung ke pasiennya. Terus jadi untuk obat-obatannya juga satu pintu di kamar obat itu sudah satu pintu per nama pasien. Sudah untuk yang satu rumah, satu keluarga itu juga sudah dijadikan satu, seperti itu bagi Magetan. Izin sharing boleh ya sekalian. Silakan. Ada rekanan juga ya, sejawatnya juga sudah yang profesional ya. Baik. Kalau berarti screening juga ya untuk keluarga pasien yang kontak erat itu. Gimana? Berarti juga dilakukan screening juga atau memang mereka langsung pencegahan, langsung diberikan isoniazidnya juga? Karena kalau di Bondowoso masih belum. Jadi kalau misalkan untuk keluarga pasien itu kan yang kontak erat itu biasanya langsung diberikan. Jadi nanti ada tes tuberkulin juga. Jadi dites dulu, baru nanti kalau misalkan negatif tetap diberikan yang 1 minggu sekali itu loh, TPT yang 1 minggu sekali selama 3 bulan. 3 bulan seperti itu. Jadi untuk memutus rantai. Dari GFK-nya juga bisa berarti kayak gitu ya? Gimana? Itu pengadaan obatnya gimana? Kalau yang seperti itu? Dari program. Iya, dari programnya. Ada langsung TPT. Langsung ada. Jadi nanti untuk yang kontak erat, yang untuk satu rumah itu nanti diberikan terapi pencegahan.
misalkan negatif ya alhamdulillah. Tapi tetap diberikan terapi pencegahan selama 3 bulan. 3 bulan. Jadi pengobatannya itu seminggu sekali. Terima kasih informasinya ya, Apoteker Ivon. Sama-sama. Mantap, mantap. Nah, ini gunanya nih. Jadi ada yang dari Sumbawa, ada dari Magetan, Bondowoso. Itu ada itunya ya, Mbak infonya. Ada panduannya untuk TPT tadi ya? Ya, ada. Oh, tapi tidak semua puskesmas yang memberikan seperti itu ya? Ya, jadi yang terapinya dari dokter, terus habis itu diresepi ke apoteker baru diberikan obatnya. Selama 3 bulan, sebulan minumnya 1 kali. Oh, 1 kali saja? 1 minggu sekali? Minggu sekali. Baik, baik, baik. Itu seluruh puskesmas di Magetan seperti itu? Ya, karena memang dari programnya sendiri sudah disediakan TPT itu sendiri, jadi sudah dropping. Obatnya dropping, jadi menggunakan itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ivon. Jadi masukan nih teman-teman, mungkin nanti di puskesmas. Apalagi konfirmasi lagi sama PC-nya saya ya. Nah, Mbak Lilis juga pengurus PC nih, bisa langsung koordinasi dengan ketua PC dan mungkin jadi ketua PC nih selanjutnya. Oh iya, bisa dong. Saya ngurus yang 4 sudah melayani. Lagi ngurusi orang 1 PC ya. Oke, terima kasih Mbak Ipon. Selanjutnya dari Mas Rengki dan alhamdulillah ada Rengki. Gimana Mas Rengki? Oh iya, belum perkenalan dari tadi nih. Silakan kenalkan diri dulu, nama, kemudian bekerja di puskesmas mana. Gak apa-apa, sambil off cam gak apa-apa, on cam gak apa-apa. Halo? Ya, halo. Perkenalan dulu. Ya, perkenalan dulu. Tadi teman-teman sudah perkenalan. Ya, perkenalkan saya Renggi Anggrawan, saya apoteker di Puskesmas Yosodadi dari Kota Metro, Lampung. Siap. Iya. Oke. Dari Mas Rengki, tadi mungkin di pertengahan presentasi sudah mengikuti, jadi saya meminta testimoni dan saran terkait materi yang saya berikan tadi. Apakah sudah lengkap atau kan ada saran lagi tambahan materi, karena rencananya materi ini akan diberikan kepada teman-teman tenaga kefarmasian di puskesmas gitu. Silakan Mas Rengki. Tadi saya kurang mengikuti, mohon maaf tadi kurang mengikuti karena sedang ada ini juga, ada logmin. Baik. Tadi saya belum sempat lihat terkait ininya. Tadi kan ada masalah apa tadi, mekanisme penyampaiannya itu. Oh ya, saya share screen dulu ya, sebentar ya. Enggak tahu. Mekanisme penyampaian di tahapan konseling ya. Iya, tahapan konseling. Yang ini. Bagaimana? Terkait ini mudah dipahami ini bagaimana? Iya, oke. Jadi tadi terkait saya jelaskan bahasa ya. Iya. Kan kalau tidak menutup kemungkinan masyarakat yang ada di puskesmas itu kan menggunakan bahasa daerah, sedangkan kita sendiri nakesnya, apotekernya berbeda daerah. Jadi misalnya bukan dari daerah setempat, terkait itu biasanya ada tipsnya atau bagaimana cara penyampaiannya, mungkin seperti itu. Oke, berarti ditambahkan lagi tips gitu ya, bagaimana apabila bahasanya berbeda gitu ya. Iya, perbedaan bahasa. Budaya. Benar. Perbedaan bahasa. Mungkin dari apoteker Rengki sendiri yang sudah berkelana sampai ke seluruh Nusantara ini, ada tips nggak untuk perbedaan bahasa ini?
Kan sudah ke mana NTT kemarin ya? Ya, ke NTT. Iya, gimana tuh? Mungkin bisa sharing ke teman-teman. Oh iya. Kalau tidak salah pematerinya juga sudah ke Papua ya. Iya, memang. Tapi saya ingin mendengar dari Mas Rengki sendiri dulu bagaimana mungkin biar bisa sharing Kalau ilmu ke teman-teman di sini. kalau terkait informasinya yang saya laksanakan di sana saya minta bantuan. Jadi didampingi oleh nakes yang memang asli dari daerah daerah tempat pelayanan. Jadi untuk beberapa hal yang bisa kita gunakan dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita tetap gunakan pakai bahasa Indonesia. Sedangkan yang lain, kalau memang tidak tidak memungkinkan, ya kita coba untuk pelajari terkait cara penggunaan itu. Kalau bahasa di setempatnya, kalau 3 kali sehari itu bagaimana, sebelum makan atau sesudah makan. Jadi untuk awal yang standarnya kita catat. Jadi kalau misalnya mungkin di Lampung itu kalau misalnya sebelum makan, sebelumnya itu kan makung gitu biasanya kan, makan itu mengan, jadi semakung mengan. Nah seperti itu. Kalau misalnya di um, tempat lain mungkin ya disesuaikan lagi, jadi tergantung daerahnya. Jadi tidak melulu kita harus mengandalkan mengandalkan nakes setempat, tapi sebelumnya kita secara tidak langsung buat kamus kecil aja supaya untuk 3 kali sehari atau apa. Kalau misalnya mereka mual itu bahasanya seperti apa, jadi tidak harus yang didampingi untuk seterusnya. Mungkin seperti itu sih. Oke. Terus di Lampung bagaimana? Apakah TB ini ada PJ-nya sendiri atau langsung dari apoteker sendiri yang memberikan konseling, Rengki? Kalau untuk sekarang saya di puskesmas, saya langsung untuk pelayanan. Jadi untuk pelayanan resep itu saya melaksanakan, sedangkan untuk konseling dan yang lainnya masih belum, karena terkait pandemi juga kita membatasi terkait interaksi. Oh, jadi Kalau konselingnya belum dilaksanakan ya? belum. Jadi kalau misalnya memang ada yang butuh untuk konseling, mungkin kita bukan ini mekanismenya, saya minta untuk pasiennya pindah supaya ke ruangan tersendiri supaya bisa diberikan konseling. Jadi tidak mengganggu untuk pelayanan resep yang lain. Kan seperti Baik. itu. Ya. Siap. Terima kasih Saudara Rengki. Kemudian yang terakhir dari Apoteker Angga, apakah ada? Apakah standby? Apoteker Angga, Mas Bro, apakah ada? Atau lagi sibuk? Oke, sepertinya lagi sibuk teman-teman. Oke. Oh, nggak kerasa udah mau 1 jam ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu apa kita sudahi saja testimoni dari Angga? Oke, karena mungkin lagi sibuk ya. Baik, kita sudahi saja untuk acara hari ini. Terima kasih ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah ini saya meminta waktu teman-teman untuk mengisi absen. Absen ini linknya ada di chat. Karena saya sudah meminta waktu teman-teman, jadi mungkin nanti ada sedikit pergantian uang pulsa kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara hari ini. Jadi dimohon teman untuk mengisi link absen di kolom chat ya. Jangan dilihat dari nominal pulsanya ya teman-teman ya, tapi mudah-mudahan waktu teman-teman di sini sangat membantu saya sekali nih untuk
tugas latsar saya. Silahkan teman-teman diklik link yang ada di kolom chat. Nanti saya pandu untuk pengisiannya. Ya, apakah sudah masuk teman-teman? Sudah masuk ya? Oke. Nah, silakan teman-teman isi nama, kemudian nama lengkap dulu di atas, kemudian gelarnya di bawah. Misalkan APT Spam. Yang di atas namanya dulu, kemudian yang kolom bawah adalah gelarnya. Nah, kemudian di sana ada nomor identitas. Silakan diisi, teman-teman isi dengan NIP teman-teman, atau NRPK kalau misalkan Nusantara Sehat, atau bisa juga yang lainnya, misalkan nomor KTP, misalkan lupa NIP atau NRPK, silakan diisi jenisnya ya di drop down itu. Oke, silakan diisi dulu. Kemudian nomor handphone ini yang mau diisikan pulsanya. Terserah mau nomor handphone siapa, terserah teman-teman. Oke. Kemudian bertugas di puskesmas teman-teman sekarang, mohon dituliskan nama puskesmasnya, kemudian kabupaten dan provinsinya lengkap. Nah, kemudian jabatan di puskesmas, silakan diisi, misalkan apoteker penanggung jawab, atau bagaimana, terserah teman-teman. Oke, apakah sudah mengisi semuanya? Nomor handphonenya itu kok tak klik 0, depannya kok langsung hilang ya? Iya, nggak apa-apa, langsung 8 aja Mbak Lilis. Oh iya. Oke. Jabatan di puskesmas apa? Apoteker praktek gitu ya? Iya, nggak apa-apa, terserah. Mau apoteker penanggung jawab, atau mungkin jadi kepala puskesmas. Puskesmasnya nggak apa-apa. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Oke, sudah. Nah, kemudian selanjutnya itu ada beberapa pertanyaan terkait dengan media pembelajaran tadi. Jadi, teman-teman silakan isi dari 0 sampai 100. Yang pertama, apakah media pembelajaran mudah dilihat? Maksudnya bagaimana teman-teman tadi melihat media pembelajaran tersebut? Apakah rumit ataukah tulisannya terlalu kecil atau bagaimana? Silakan diisi. Kemudian apakah menarik? Nah, apakah media pembelajaran tadi menarik perhatian teman-teman? Kalau misalkan tidak menarik, bisa diisi 0. Kalau sangat menarik 100 ya. Nah, kemudian materi pembelajaran tadi apakah sederhana dan mudah dipahami atau tidak? Jadi kalau nilai 0 tidak sederhana dan tidak bisa dipahami. Kalau 100 berarti sangat mudah dipahami. Nah, kemudian menurut teman-teman, apakah media pembelajaran tadi itu dapat bermanfaat nggak untuk tenaga kefarmasian apabila ini diberikan ke tenaga kefarmasian ya? Oke, kemudian materi pembelajaran tadi apakah akurat dan relevan dengan keadaan tenaga kefarmasian di puskesmas atau tidak materinya. Kemudian apakah ini layak untuk dipresentasikan ke teman-teman di puskesmas? Masuk akal nggak nih untuk dipresentasikan ya? Ini masih Zoom. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah materi yang saya berikan tadi, apakah benar ataukah salah? Nah, itu menurut teman-teman, apakah sudah benar atau salah teori-teori yang diberikan tadi? Kemudian pertanyaan terakhir, apakah materinya itu berurutan menurut teman-teman? Apakah sudah berurutan ataukah loncat-loncat? Nah, silakan teman-teman isi di scoringnya. Oke. Kemudian untuk pertanyaan
tulisannya. Yang pertama, gimana kesan teman-teman setelah melihat media pembelajaran tadi. Terus kalau misalkan ada saran dan perbaikan bisa dituliskan di sana. Yang terakhir, tanda tangan teman-teman. Sudah ya, udah mesti aku. Franky dan Mas Bro Angga yang belum. Sudah, Pak. Oke, sudah ya? Oke, sudah masuk. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya 1 jam bersama saya. Terima kasih banget sudah membantu penugasan saya. Oh iya, kita ini dulu teman-teman. Bentar ya teman. Oke. Kan udah 13. Oke, pakai gaya apa nih teman-teman? Pakai gaya apa? Gaya gimana? Gaya gimana? Franky silakan dipandu. Saya beristri 2 gitu ya. Jangan. Oke, 1, 2, 3. Trengki ini ya. Ayo, Mbak Lilis. Mbak Lilis gimana, Mbak Lilis? Udah mana Trengki dah? Ayo dah Trengki. Rengki. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Ya, makasih banyak. Izin saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kanan, bubar jalan. Dadah semuanya. Sampai ketemu.